Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran perangkat pembangkit. Kali ini yang kita bahas adalah masalah operasi pada pembangkit bagian 1 ya. Nanti ada kelanjutannya pada bagian 2. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, yang pertama masalah operasi. Nah, apa sih masalah operasi itu? Masalah operasi merupakan kendala atau gangguan yang perlu ditangani saat pengoperasian pada suatu sistem. Jadi saat sebuah sistem dioperasikan, kemudian ada kendala atau gangguan, maka disebut dengan masalah operasi. Pada pembangkit itu banyak sekali masalah operasi yang ada, dan beda pembangkit nanti masalah operasinya akan berbeda. Kemudian dalam setiap pembangkit pasti memiliki masalah operasi yang berbeda sesuai dari jenis pembangkitnya. Nah, pada pembangkit tenaga bayu dan tenaga uap nanti masalah operasinya akan berbeda. Karena kenapa? Pengoperasiannya berbeda, komponen-komponen yang ada pada pembangkit-pembangkit tersebut juga berbeda, dan sumber energi utama pada proses pembangkitannya juga berbeda. Jadi nanti masalah operasi yang timbul juga akan berbeda-beda, tidak akan sama. Nah, yang pertama ini keefektifan pembangkit melawan gangguan pembangkit. Nah, pembangkit mampu bekerja secara optimal apabila pada pembangkit tidak ada gangguan dalam proses operasi. Jadi adanya masalah operasi atau gangguan pada pembangkit ini mempengaruhi dari kemampuan kerja pada pembangkit. Nah, jika gangguan tersebut tidak ada, maka pembangkit dapat bekerja secara optimal. Akan tetapi bila timbul gangguan pada pembangkit saat dioperasikan, maka pembangkit tersebut tidak bisa optimal dalam bekerja. Kemudian pembangkit yang efektif akan dapat bekerja secara optimal sesuai dengan kemampuan pada pembangkit tersebut. Nah, sebuah pembangkit dikatakan efektif apabila dapat bekerja secara optimal. Nah, apabila pada pembangkit timbul gangguan, maka pembangkit tersebut tidak bisa bekerja secara optimal, maka kinerja dari pembangkit tersebut bisa dikatakan tidak efektif karena masih ada gangguan yang terjadi. Kemudian semakin banyak gangguan yang dialami pembangkit, maka efektivitas dari pembangkit tersebut semakin menurun. Jadi ini berbanding terbalik ya, keefektifan pembangkit dan gangguan pembangkit. Semakin sedikit gangguan pada pembangkit, maka semakin besar efektivitas atau keefektifan dari pembangkit tersebut, dan berbanding terbalik. Dan kebalikannya juga, apabila gangguannya semakin besar, maka keefektifan dari pembangkit tersebut akan semakin menurun. Dan mungkin jika terlalu banyak gangguan, pembangkit tersebut tidak bisa dioperasikan. Demi untuk menjaga komponen-komponen tersebut tidak meluas gangguannya. Nah, kalau masih dipaksakan untuk dioperasikan, bila terjadi gangguan yang dapat mengakibatkan gangguan tersebut atau kecelakaan kerja semakin besar, maka lebih baik tidak dioperasikan pada pembangkit tersebut. Nah, yang kita bahas di sini ada 3, PLTA, PLTU, dan PLTG. Nah, pada PLTA ini kan energi utamanya adalah tenaga air. Kemudian PLTU ini uap, dan PLTG ini gas. Ketiga-tiganya berbeda dalam sumber energi dasarnya yang digunakan untuk pengoperasian. Maka dalam masalah operasinya, dalam ketiga pembangkit ini akan berbeda-beda semuanya. Pada komponennya saja akan berbeda, bahkan namanya saja sudah terlihat berbeda. Nah, yang pertama pada PLTA. Nah, masalah operasi yang umum terjadi pada PLTA ini, yang pertama ketersediaan air. Apabila musim kemarau, maka ketersediaan air biasanya menjadi sedikit karena dipengaruhi oleh cuaca. Nah, saat ketersediaan air ini sedikit, maka
proses pengoperasian dari PLTA ini juga tidak bisa optimal. Karena kenapa? Biasanya sehari bisa dioperasikan selama 24 jam dengan tenaga yang dihasilkan 3 megawatt. Nah, pada saat kemarau mungkin hanya bisa menghasilkan 2 megawatt. Nah, seperti itu. Jadi ada penurunan. Kemudian bangunan atau dam. Nah, bangunan atau dam, biasanya PLTA ini memiliki dam ya. Ada juga yang tidak ada damnya. Tapi ini kita bahas yang punya dam, PLTA yang besar-besar ini. Ini ada bendungannya. Nah, bendungan ini juga menjadi bagian dari PLTA itu sendiri. Jadi bila pada bendungan tersebut mengalami kerusakan atau karena lifetime ya, pemakaian yang terlalu lama, itu biasanya ada lumut, ada kerak dan lain-lain. Karena di PLTA ini tidak seperti pada PLTU. PLTA ini tidak ada, ya ada filternya tapi tidak sampai efisiensinya masih kurang dari dibandingkan PLTU. Nah, nanti pada paling-palingnya mungkin atau penstoknya ada lumut, ada binatang-binatang, sehingga itu nanti mengganggu pada proses pembangkitan di PLTA. Kemudian pada pemeliharaannya. Nah, jika pada PLTA ini dilakukan pemeliharaan, maka harus dihentikan dulu. Misal satu pembangkit PLTA ini memiliki 3 unit pembangkit. Nah, saat satunya terjadi maintenance atau dilakukan maintenance, maka harus dihentikan dan dilakukan cover oleh unit yang lain. Biasanya pada sebuah pembangkit ada 1 unit yang dijadikan backup. Kemudian ada PLTU. Nah, ini pembangkit listrik tenaga uap ya. Ada waktu pengoperasian. Nah, ini banyak sekali karena komponennya juga sangat banyak dibandingkan PLTA. Kemudian trip beban generator, kemudian pemeliharaan, penyimpanan bahan bakar, masalah lingkungan, penggunaan bahan kimia, air pengisi ketel, dan juga pendinginan. Waktu pengoperasian. Nah, PLTU ini berbeda dengan PLTA. PLTA dioperasikan bisa langsung dibebani. Ya, kan tetapi pada PLTU ini menunggu 6 hingga 8 jam dulu baru bisa dibebani. Nah, karena membutuhkan tekanan yang pas sehingga bisa memutar turbin nantinya. Kalau belum bisa, ya nanti ya belum bisa dibebani. Kemudian trip beban generator. Nah, saat beban yang terhubung dengan generator ini terjadi trip atau tiba-tiba terputus, nah ini juga menjadi masalah tertentu karena sudah dihubung paralel. Bisa saja bila tidak dimatikan, generator akan mengalami kerusakan atau mengalami arus balik dari unit generator yang lain. Kemudian pemeliharaan. Nah, seperti yang tadi, kalau ini pemeliharaan ini hampir mirip tapi komponen yang berbeda. Jika ada unit yang diperbaiki atau mengalami maintenance, maka harus di cover oleh unit yang lain. Nah, ini juga harus dilepas nantinya, tidak ikut dalam paralel. Unitnya tidak diparalel atau dilepas. Nah, ini juga nanti pada proses pelepasan paralel dan juga penggabungan paralel ini ada step-stepnya dan tidak bisa berlangsung singkat, membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Kemudian penyimpanan bahan bakar. Nah, penyimpanan bahan bakar ini juga harus di manajemen atau dikelola dengan baik. Kalau tidak dilakukan dengan baik, pada PLTU ini kan biasanya menggunakan batu bara. Nah, batu bara ini kalau tidak sering dibalik atau istilahnya yang di bawah dibalik ke atas, atas di bawah, yang atas dipindah ke bawah. Kalau tidak dilakukan seperti itu, biasanya nanti bisa terbakar sendiri. Biasanya kan kalian kalau mengerti itu ada asap seperti itu kan ya, itu harus dibalik dan sering-sering disiram air biasanya. Kemudian
masalah lingkungan. Nah, kalau pada PLTA tadi itu ada dampak di lingkungan tapi tidak terlalu signifikan. Nah, kalau pada PLTU ini kan nanti ada sisa pembakaran, terus ada asap, nah ada kebisingan yang tinggi. Nah, itu juga nanti harus dipertimbangkan agar tidak mencemari lingkungan. Ya, kalau dulu pada PLTU sebelum alatnya modern ya mungkin asapnya itu masih hitam seperti itu ya. Nah, kalau sekarang itu masih ada asap tapi sudah menjadi putih asapnya, sudah berkurang banyak lah emisinya. Nah, itu salah satu adanya teknologi. Kemudian sisa pembakaran atau sisa abu dari bahan bakarnya itu bisa dikelola atau didaur ulang, bisa digunakan sebagai campuran semen atau jadi bata ringan seperti itu. Kemudian penggunaan bahan kimia. Nah, pada PLTU ini digunakan juga bahan kimia. Nah, digunakan di mana? Nanti digunakan pada water treatmentnya. Nah, jadi air pengisi ketel. Nah, ini berhubungan ya, air pengisi ketel dan juga penggunaan bahan kimia. Sebelum digunakan dalam proses pembangkitan, itu dilakukan beberapa treatment. Salah satunya nanti dengan penambahan zat klorin. Nah, tujuannya apa? Nah, nanti agar mikrobiologis yang ada pada kandungan yang terkandung di air tersebut akan mati atau hilang. Nah, kalau masih ada seperti itu mikrobiologinya, nanti dikhawatirkan pada pipa-pipanya itu timbul kerak. Nah, bisa tersumbat nanti. Kalau tersumbat juga bahaya. Nah, air pengisi ketel. Nah, air pengisi ketel ini air pada pengoperasiannya ini harus benar-benar pure air atau murni air, tidak ada campuran yang lain. Kalau nanti ada campuran bahan lain seperti adanya mineral-mineral lain, ditakutkan nanti terjadi kerak pada pipa-pipanya. Kalau sudah terjadi kerak, penampang atau salurannya itu menjadi sempit. Nah, kalau sudah menjadi sempit, panasnya ini juga cepat hilang, juga bisa tersumbat, nanti juga bahaya karena tekanannya sangat tinggi pada PLTU. Si boiler itu tekanannya sangat tinggi, nanti dikhawatirkan bisa meledak kalau tersumbat. Kemudian pendinginan. Nah, pada pendinginan ini juga pada PLTU kan dibutuhkan air yang banyak. Nah, maka dari itu biasanya PLTU ini dibangun di dekat laut. Tujuannya apa? Nanti pendinginan pada kondensatornya itu bisa mengambil sumber yang dekat atau banyak. Nah, kalau sumber pendinginannya berkurang nanti panas. Kalau panas nanti lifetime-nya nanti bisa berkurang. Nah, selanjutnya mohon maaf ini seharusnya PLTG ya, masih salah ketik. Nah, yang pertama ini suhu yang sangat tinggi, kemudian selang pemeliharaan yang pendek, kemudian pada pemeliharaan dan pendinginan. Yang pertama suhu tinggi. Nah, PLTG ini dengan PLTU ini suhunya lebih tinggi. Di PLTG suhunya bisa mencapai 6000 derajat Celcius. Nah, dengan suhu yang sangat tinggi tersebut, kalau penggunaan materialnya yang digunakan pada pembangkitnya tidak bisa mengatasi masalah ini, maka pasti bisa merusak pada komponen-komponennya. Nah, dengan suhu yang tinggi ini juga harus ada pendinginan yang sama, yang seimbang. Kemudian selang pemeliharaan yang pendek. Nah, PLTG dan juga PLTU ini itu lifetime operasinya lebih pendek di PLTG, dan di PLTG ini maintenance-nya harus benar-benar teliti, lebih detail lagi, karena nantinya digunakan dengan suhu dan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan di PLTU. Nah, jadi lifetime-nya lebih rendah.
atau lebih singkat dibandingkan di PLTU. Kemudian pada pemeliharaannya, nah, jika dilakukan pemeliharaan ini pada PLTG ini harus dimatikan terlebih dahulu. Nah, saat dimatikan ini juga harus menunggu dulu hingga dingin. Dan saat mendinginkan PLTG yang sudah di shutdown ini, itu juga harus ada step-stepnya, tidak langsung didinginkan. Kalau terlalu cepat pendinginannya, nanti pada combustion chambernya bisa retak atau pecah. Kalau terlalu lama nanti juga kurang efisien. Pada proses pengoperasian juga seperti itu. Kalau semakin terlalu cepat dalam pembakarannya, suhunya naiknya terlalu cepat, itu juga bisa mengalami retak pada combustion chambernya. Nah, jadi harus ada step-stepnya sendiri-sendiri. Kemudian pada pendinginan. Pada pendinginan di sini itu tidak menggunakan air lagi pada PLTG ini ya. Tapi menggunakan udara langsung dan juga hidrogen. Karena pendinginannya lebih bagus dibandingkan menggunakan air. Nah, terima kasih untuk materi kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kalian semua di rumah sehat semuanya. Laksanakan terus protokol kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.